Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, pihak Jasara Harja memastikan seluruh korban luka maupun meninggal dunia dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat ini mendapatkan santunan. Ya, selain itu seluruh biaya pengobatan dan perawatan korban luka pun turut dijamin oleh Jasara Harja. Korban luka-luka, baik luka ringan, berat, termasuk diantaranya adalah sahabat kita yang bertugas di Jasa Marga, semua dijamin oleh Jasara Harja. Jadi sekarang sudah dilakukan perawatan, baik yang luka-luka, bahkan sudah ada yang boleh diizinkan pulang. Jadi kami pastikan bahwa seluruh korban dijamin oleh Jasara Harja. Semuanya. Ya, pemirsa, kembali kami akan mengajak Anda untuk melanjutkan perbincangan kami dengan Pak Deddy Herlambang, pengamat transportasi. Pak Deddy, kalau tadi saya mengutip penjelasan dari Pak Deddy bahwa kecelakaan di tol yang melibatkan kendaraan besar ini di tahun 2024 sebanyak 45%. Apakah kemudian angka ini mengalami tren kenaikan setiap tahunnya, Pak? Betul, kalau kita lihat dari data laka sejak setelah kita pandemi itu ya, 2021, 2022, 2023 itu kita selalu mengalami kenaikan-kenaikan. 2021 ke 2022 itu kita mengalami kenaikan 0,03%. Nah, ternyata di tahun 2023, 2024 itu selalu naiknya selalu tinggi karena ketika perekonomian kita juga meningkat, otomatis kalau aktivitas logistik kan juga tinggi juga. Nah, itu juga tentunya menyumbang kecelakaan seperti itu. Jadi memang sebenarnya zero odol ini sudah pernah didengungkan tahun 2017. Itu di Kementerian Perhubungan dan Kepolisian sudah sepakat untuk mendengungkan zero odol ini 2017. Terus dicanangkan untuk zero odol target itu 2019 ya, 2019. Tapi Kementerian Perindustrian dan Apindo itu keberatan dengan adanya zero odol ini. Lalu sepakat lagi zero odol saat itu menterinya itu Pak PKS Budi Karya, oke, kita giring lagi sampai di tahun 2023. Nah, ternyata di tahun 2023 memang tidak ada target zero odol, malah naik terus. Jadi memang kita perhatiannya di sana. Apa karena nggak ada pengawasan atau gimana? Karena kalau kita aja nih di jalan tol ya Pak, kita masih ngelihat loh banyak sekali truk-truk yang kok kayaknya udah kelebihan muatan tapi masih bisa masuk tol. Nah, itu harusnya tugas siapa tuh yang memantau dan melarang harusnya ya truk-truk odol ini masuk ke dalam tol? Sebenarnya bukan masalah pengawasan ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa Kementerian Perindustrian keberatan. Nah, terus akhirnya juga ada relaksasi. Oke lah, mungkin ada toleransi, mungkin ada batasan jam ya. Kalau pengawasan jelas, pengawasan itu ada di Dinas Perhubungan setempat. Itu pengawasan. Pengawasan itu di setiap provinsi biasanya ada jembatan timbang atau istilahnya unit UPPKB itu ada. Nah, itu berfungsi nggak? Nah, sekarang ini ternyata kalau kita amati itu ternyata memang sekarang tidak ada kewajiban seperti dulu ya. Kalau dulu ketika Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu nomor 14 tahun 1992 itu masih ada PPNS. PPNS itu seperti Disub itu bisa menilang. PPNS itu penyidik pegawai negeri sipil itu masih bisa menilang. Nah, sekarang ini di Undang-Undang 22 2009 yang sudah diperbarui, ternyata PPNS itu sudah tidak bisa menilang lagi kecuali didampingi oleh polisi. Jadi polisi di sini perannya untuk penegakan hukum ya. Jadi kalau proses penilangan tetap pada kepolisian. Jadi saat ini Disub berfungsi sebagai pengawas di tempat masing-masing ya. Tapi yang menindak tetap polisi. Menindak tetap polisi. Walaupun karena memang tidak semua Disub pegawai negeri sipil itu kan juga ada sertifikasi PPNS ya. Memang PPNS itu sifatnya penyidik dan juga bisa melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum itu bisa dilakukan bila didampingi oleh kepolisian. Kalau tidak ada polisi ya juga tidak bisa melakukan penilangan. Tapi kalau selama ini kemudian uji kelayakan KIR juga dilakukan dan beberapa hari belakangan ini juga ramai bahwa ada kayak semacam tes narkoba bagi para pengemudi moda transportasi umum, kendaraan roda besar. Apakah kemudian dua hal ini cukup membantu untuk mengurangi angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar begitu, Pak Deddy?
Jadi begini, kalau di dalam transportasi di angkutan jalan itu ada namanya badan usaha. Ketika badan usaha itu mengajukan perizinan, itu semua data-data lengkap, ya struktur organisasi, finansial, lalu juga manajemen keselamatannya bagaimana. Tetapi kalau setelah kita evaluasi, ternyata manajemen keselamatan itu hanya di perizinan awal biasanya bagus ya. Tapi ketika mereka sudah operate, sudah operasional, biasa ini abai, sering dilalaikan. Kenapa diabaikan? Ya seperti pengawasannya itu juga kurang ya, juga mungkin karena ada memang badan usaha yang benar-benar legal dan juga ada yang ilegal. Yang ilegal ini yang terkadang sulit untuk dilacak, untuk dilaporkan juga. Karena biasanya para produsen atau pengusaha itu biasanya mencari angkutan logistik itu yang biasanya yang murah. Yang murah itu biasanya yang ilegal-ilegal itu, sampai, betul, yang ilegal. Angkut banyak gitu ya. Biasanya yang legal itu kan masih mahal karena manajemen keselamatan terjamin, mungkin drivernya atau supirnya itu mungkin 2 misalnya, dan juga jam kerjanya terjamin. Tapi kalau kita lihat dari media sosial kemarin, pengemudi yang di Ciawi kemarin, sepertinya mereka juga sering mengeluh di TikTok. Baik. Kalau memang jam kerjanya dia tuh terbatas, diforsir seperti itu, karena berarti memang perusahaannya memang tidak melaksanakan manajemen keselamatan yang benar atau dan tepat. Oke. Gitu. Pak, ini kan sebenarnya udah ada aturannya ya untuk truk-truk odol, begitu ya, uji kir, kelayakan jalan dari kendaraan besar. Nah, ini kenapa masih banyak yang melanggar? Apakah karena memang sanksinya ringan atau bahkan tidak ada? Karena kalau kita lihat kejadian-kejadian seperti ini, pasti yang akan jadi tersangka adalah supir. Sementara pemiliknya, nah apa yang perlu dibenahi begitu? Betul, sebenarnya kalau kita bicara masalah ini, sebenarnya kita harus idealnya memang kita harus bicara dari hulu dan hilir. Ya, selalu menjadi korban adalah driver, ya. Karena dia juga tidak mungkin, driver itu kan dia tetap dia harus perlu makan, digaji. Dia hanya kerja gitu ya? Dia kerja, apapun kondisi sarananya, truknya butut, ya dia harus bagaimana, mau kan. Karena dia juga butuh makan, karena dibayar kan dia kan on the spot. On trip kan, ketika dia bayar, bukan bulanan seperti pilot, seperti masinis, seperti nakoda, seperti kan Philip gitu ya. Kan mereka bulanan, walaupun dia tidak kerja atau dibayar. Kalau driver kan enggak, driver sopir ini kan tidak. Mereka tidak mau kerja ya tidak dibayar. Padahal dia punya keluarga, punya anak, punya istri misalnya. Seperti itu. Jadi kalaupun itu muatan sudah tahu dia muatannya berat, sudah tahu dia ini remnya juga tidak jelas, ya dia main aja mungkin seperti itu. Tapi kenapa kemudian begitu sulit untuk menyentuh para pemilik dari truk-truk yang kemudian makanya saya sampaikan dulu, kita bicara itu dari hulu dan hilir. Nah, hulunya ini, undang-undangnya ini memang masih lemah. Tidak ada di situ menyebutkan driver pengusaha sebagai tersangka jika salah. Kalaupun misalnya ada remnya bermasalah, selalu disalahkan sopir. Sopirnya mengapa tidak periksa, ngecek dulu. Padahal ini dia kan bukan pemilik. Dia bukan, kendaraan. Dan dia bukan teknisi pemilik juga kan mungkin dia walaupun tidak melakukan kir pun juga yang salah tetap drivernya, harusnya kan tetap pemiliknya. Seperti itu. Nah, makanya kita perlu revisi Undang-Undang 22 2009 ini. Jadi semua stakeholder juga harus terlibat, juga termasuk pengusahanya, pemilik barangnya pun juga harus kena juga. Kenapa kamu harus memilih yang murah? Mengapa kamu harus memaksakan yang seharusnya truk itu tonasenya 20 ton, dia paksa 40 ton misalnya. Itu kan juga berarti yang juga pemilik barangnya juga pengguna jasa juga harusnya kena. Itu harusnya semua stakeholder kena semua. Pengusahanya kena, pemilik barangnya juga kena, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Deddy sudah memberikan pandangan dan masukannya ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga ini jadi perhatian ya, dan kasus seperti overload lah atau remblong dari kendaraan besar yang mengakibatkan ruginya nyawa orang lain ini tidak terjadi lagi ke depannya. Baik, terima kasih banyak Pak Deddy, sehat selalu. Sehat selalu.